Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ilmu kalam bab iman kepada kitab-kitab Allah bersama Timeline Guru. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni menganalisis kandungan kitab-kitab Allah yang wajib diketahui. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kandungan kitab-kitab Allah yang wajib diketahui dengan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anakku sekalian, ketika mendengar kata Al-Quran, maka yang akan terlintas adalah sebuah kitab tebal bertuliskan bahasa Arab dan disakralkan oleh umat Islam. Karena Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai kitab suci umat Islam. Tahukah kalian, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Bila sudah mengetahui, dapatkah kalian menyebutkan kitab apa saja yang diturunkan sebelum Al-Quran? Lantas, apakah pokok isi kitab-kitab tersebut? Dan apa pula perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab tersebut? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Dengan demikian, orang yang tidak mengimani kitab-kitab Allah tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya." Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, anak-anakku sekalian, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk untuk kaum Bani Israel. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk kaum Yahudi. Ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan untuk kaum Bani Israel. Keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Lantas, apa isi kandungan kitab-kitab Allah tersebut? Secara umum, kandungan kitab-kitab Allah memiliki persamaan. Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya sama-sama menyerukan tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Al-Quran memiliki beberapa perbedaan dengan kitab-kitab sebelumnya.
Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara keseluruhan atau sekaligus. Kedua, Al-Quran bersifat universal. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang tidak bersifat universal, tetapi hanya bersifat lokal untuk umat tertentu. Ketiga, Al-Quran berlaku sepanjang masa. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang tidak berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu, Allah tidak memberi jaminan terpelihara keaslian atau keberadaan kitab-kitab tersebut sepanjang zaman, sebagaimana halnya Allah memberikan jaminan terhadap Al-Quran. Anak-anakku sekalian, lantas apa hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dengan kita mengimani kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membuat hidup manusia menjadi tertata atau teratur karena hukum yang bersumber dari kitab suci. Ketiga, semakin termotivasi untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Keempat, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.